nyalakan kamera Anda. Sekali lagi, bagi yang belum menyalakan kamera, tolong segera dinyalakan sehingga kuliah bisa segera kita mulai. Baik, terima kasih sudah hadir kembali di perkuliahan kita, pertemuan yang kedua. Terima kasih juga sudah mengumpulkan ke saya ya nama dan NPM anggota kelompok Anda masing-masing. Nah, nanti bisa dicek di situs kuliah apakah nama dan NPM anggota kelompok Anda sudah benar ya. Jika ada masalah, segera saya diberitahu. Nah, untuk hari ini kita akan mulai dulu dengan satu persatu kelompok, mulai dari nanti kelompok 1, menceritakan secara singkat sistem informasi akuntansi apa yang akan dikembangkan, dan nantinya akan saya berikan masukan untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Kemudian jika Anda sudah menyebutkan hari ini sistem informasi apa, itu yang akan Anda kerjakan selama 1 semester. Ya. Kurang 2 pertemuan. Dan tidak boleh ganti. Ya, jadi kalau Anda sudah pilih satu sistem, kita sudah sepakati, sudah saya tulis, tidak boleh diganti. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ini ada Elsa, Puspita, Pramu. Oh ya, sebentar. Sebelum itu, ada sedikit masalah. Saya nggak tahu di kelas ini ada atau tidak. Ada sedikit masalah pada presensi. Ya, ini ada di kelas lain. Jadi ceritanya kalau presensi itu dari Microsoft Teams ini akan mencatat kehadiran Anda. Anda sudah tahu. Dan saya akan mengunduh catatan itu setiap selesai kuliah, itu akan disiapkan oleh Microsoft Teams. Saya unduh, dan catatan presensi ini dalam bentuk tabel ini saya unggah ke sistem presensi buatan Atmajaya. Ya. Nah, dan sistem presensi ini dibaca, kalau nama Anda tertulis di situ, ya akan segera dimasukkan ke presensi, dan bisa Anda cek di Siatma atau apa, saya nggak begitu paham. Anda yang tahu gitu ya, cara ngecek presensi Anda bagaimana. Nah, masalahnya ternyata dalam beberapa kasus itu ada di semester yang lalu juga, dan itu tidak hanya di fakultas kita, tapi di fakultas
teknologi industri juga ada, itu adalah entah bagaimana caranya, nama dari Microsoft Teams itu berbeda dengan nama di presensi. Sebenarnya ada mahasiswa saya di kelas satunya itu protes, Pak, saya kemarin hadir, ya tapi kok tercatat tidak hadir. Udah saya cek, oh ternyata benar di catatan Microsoft Teams hadir, tapi di presensi tidak. Nah, kenapa? Karena nama di presensi dengan di Microsoft Teams itu berbeda. Satu huruf berbeda pun itu akan dianggap tidak hadir karena tidak terbaca oleh sistem. Ya. Nah, jadi nanti silahkan dicermati kalau nama Anda di Microsoft Teams itu berbeda dengan di presensi, ya akan menimbulkan masalah. Saya akan ngecek gitu ya, apakah ada yang lewat atau tidak, tetapi selalu ada kemungkinan checking saya itu tidak bisa menangkap adanya kesalahan. Ya, karena juga tidak hafal nama Anda semua itu sama atau tidak antara presensi dan Microsoft Teams. Ya, jadi nanti silahkan di cek lagi. Kalau ternyata Anda hadir, tapi tertulis tidak hadir, ya segera lapor ke saya. Ya. Dan kalau itu terjadi karena ada perbedaan nama antara Microsoft dengan presensi, ya Anda harus urus itu. Ya. Oke, nah kita mulai dari kelompok 1 ya, sekarang kembali ke tugas. Elsa Puspitia Pramulyani, Samuel Hubert, Aloysius Bertinova, dan Gabriel Serin. Nah, ini mau membuat sistem apa ini? Maaf Pak, sebelumnya apakah suara saya? Ya, terdengar. Terdengar. Jadi gini Pak, kemarin itu kami sudah mencoba diskusi, kita mau pakai perusahaan apa, yang jelas. Bukan perusahaan. Oh. Sistem informasi akuntansi. Saya tidak mengatakan perusahaan. Jadi sistemnya apa? Sistem penjualan kah, pembelian, persediaan, penggajian, produksi atau apa? Saya tidak mengatakan perusahaan, sistem. Maaf Pak sebelumnya, tapi kemarin kita sudah mencoba untuk diskusi. Yang jelas mungkin tidak ada mungkin, harus pasti. Sekarang harus pasti karena ini karena yang satu belum pasti gitu Pak. Jadi ya, harus kita dipastikan. masih bingung Pak. Harus dipastikan. Oke, saya lewati dulu. Silakan Anda berdiskusi dengan kelompok. Nanti kita kembali. Oke, kelompok 2 kalau begitu. Selina Gracela Rawing, Christina Maya Angela, Navida Karisanti, dan Kadek Vera Aprilia. Mana ini? Halo Pak. Ya, silakan. Kelompok kami rencananya mau buat sistem penjualan Pak di Shopee. Sistem penjualan seperti Shopee toh? Iya Pak. Berarti eceran ya? Iya Pak. Begini, kalau Shopee itu kan sebetulnya bukan perusahaan, dia tuh hanya marketplace ya, menyediakan tempat. Nah, kalian itu mau jualannya atau menyediakan tempatnya? Rencananya sih Mas mau jualkan. Menjual, oke. Menjual ya, jadi punya toko online ya, entah itu numpang. Iya. Oke, baik. Eceran atau grosir? Eceran Pak. Eceran, baik. Barangnya barang fisik atau digital? Fisik Pak. Fisik, baik. Nah, kalau begitu nanti yang harus dipikirkan itu adalah proses transaksinya bagaimana. Ya. Kemudian, ya. Ada pertanyaan kah? Oke. Jadi pertama proses penjualannya bagaimana, ya, transaksinya bagaimana, pembayarannya bagaimana, dan kemudian pengiriman barangnya juga harus dipikirkan. Karena satu kesatuan. Yang namanya transaksi penjualan itu mulai dari pesanan pelanggan datang masuk, diproses, barang dikirim, dan kemudian pembayaran diterima, gitu kan? Nah, sesuai dengan SIA dulu di siklus pendapatan. Jadi itu nanti yang harus dipikirkan ya. Berarti ini sistem penjualan seperti retail ya? Iya Pak. Oke, baik. Terus, terima kasih kelompok 2. Oke, kelompok 3, Ivani Tantiana, Kalista Patricia, Elizabeth Rizky Dian, dan Vernia Angelina. Bagaimana ini? Halo Pak, sebelumnya. Ya. Untuk kelompok kami sudah diskusi dan kami mau ngambil ke penggajian, Pak. Penggajian, baik. Iya. Penggajian.
Penggajian ini nanti dasar penggajiannya apa Mbak Ivan? Dasar penggajian maksudnya gimana ya Pak? Nah, kalau penggajian itu kan harus ada dasar penggajian. Penggajian itu oke. Jadi kalau Anda lihat siklus penggajian di SIA, ya itu kan dasar penggajian itu macam-macam. Ya. Ada penggajian itu berupa jam hadir. Jadi setiap kali hadir digaji harian lah gitu ya, atau jam-jaman bisa. Gitu. Ada juga yang modelnya itu gaji tetap plus tunjangan dan insentif. Jadi misalnya kalau seperti uang makan, uang transport itu hanya dibayarkan kalau pegawainya hadir. Ya. Tapi ada juga seperti saya pernah ketemu di STIE Pignatelli, saya nggak tahu STIE Pignatelli masih ada nggak di Solo itu. Itu kalau karyawan itu masuk full dalam 1 bulan, ya, hari kerja dalam 1 bulan, itu mereka dapat insentif 100.000. Tapi libur 1 hari saja, dengan alasan apapun, ya nggak dapat 100.000. Kemudian yang namanya penggajian itu juga ada levelnya. Satpam tentunya beda dengan manajer, beda dengan direktur utama. Ya. Kemudian tunjangan juga berbeda. Yang masih single tentunya berbeda dengan yang sudah berkeluarga. Itu. Penggajian itu juga berdasarkan pada lama masa kerja. Jadi misalnya saya dan Bu siapa ya yang saya dan Pak Pudu itu pangkatnya sama. Kami sama pangkat saya dan Pak Pudu, juga sama-sama sudah S3. Tetapi masa kerja Pak Pudu lebih lama dari saya, maka gaji pokok Pak Pudu otomatis lebih besar dari saya. Lalu juga kalau seperti dosen di Atmajaya itu ada skema gaji yang tidak umum. Maksudnya tidak seperti perusahaan biasa, yaitu apa? Kami itu kalau dosen mendapat gaji pokok, ya pasti itu. Tapi dengan gaji pokok itu ada kewajiban mengajar minimal 8 SKS per semester. Jadi dengan gaji pokok itu kalau saya ngajar 8 SKS, saya nggak dapat tambahan yang lain. Ya ada tunjangan tapi itu kan termasuk gaji pokok. Ya. Kemudian kalau saya mengajar dari 8 SKS, lebih dari 8 SKS, maka itu menjadi tambahan gaji variabel. Seperti semester ini saya itu mengajar 18 SKS, berarti ada variabel 10 SKS. Per SKS-nya berapa. Jadi dengan gaji pokok minimal 8 SKS ditambah 10 jam 10 SKS itu menjadi variabel. Lalu nanti tentunya ada potongan ya, ada BPJS kesehatan, BPJS kerjaan, ada pajak dan lain sebagainya. Itu nanti perlu dipikirkan. Ya. Yang jelas gaji itu lama masa kerja mempengaruhi jabatan, mempengaruhi pangkat, mempengaruhi ya. Jadi itu. Misalnya ya, saya dan Pak Pudu, saya dan Bu Endang itu pangkatnya sama. Tapi Bu Endang itu wakil dekan 2. Maka Bu Endang dapat tunjangan struktural, saya tidak. Gitu ya. Oke, jadi itu nanti yang perlu diberikan ya, Mbak Ivani. Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian saya mau bertanya, Pak. Ini berarti ini kan penggajian dan perlu tahu untuk perusahaannya gitu kan ya, Pak? Ya kalian makanya tadi saya tanya dasar penggajiannya apa gitu loh. Iya berarti ini perusahaannya perusahaan real kan, bukan kita ngarang gitu. Kalian mengambil contoh dari satu perusahaan nggak masalah gitu ya untuk sebagai model, tapi tidak perlu membuat perusahaan. Oh iya baik Pak. Ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4, Grace Evi Vania, Maria Elizabeth, Rika Elita Selvia, dan Ignatius Harlis Ananda. Mana ini? Hadir, Pak. Oke, baik. Sistem apa yang akan dibuat, Mbak? Kalau kelompok penjualan, Pak. Penjualan apa? Penjualan online gitu, Pak. Oke, penjualan online. Ini mau barangnya apa? Barangnya pakaian. Pakaian, oke. Tadi saya lupa yang kelompok 2 itu barangnya apa ya? Barangnya ini Pak, yang kelompok 2 rencananya mau jualan skincare itu Pak.
skincare. Oh, kosmetik ya? Ayo, Iya. skincare deh. Skincare, saya tulis skincare. Oke, ya baik. Pakaian, nah, ini karena beda-beda ya. Baik. Oke, nah ini sekalian saja saya bahas. Kalau skincare itu sebagai satu produk yang dikenakan ke tubuh, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti kalau pakaian sebentar ya, yaitu satu tentunya kalau yang namanya ramuan-ramuan seperti itu, bahan kimia itu ada tanggal kadaluarsanya. Ini ada dua sih. Tanggal itu ada dua biasanya disematkan dalam produk, yaitu best before dan kadaluarsa. Kalau best before itu artinya masih aman untuk dipakai, hanya saja kalau ini skincare khasiatnya mungkin sudah menurun. Kalau makanan minuman ada best before, itu dikonsumsi masih aman, tidak berbahaya, tetapi mungkin rasanya sudah tidak seenak yang sebelum best before. Oke. Kemudian juga tentunya kalau skincare itu ada orang-orang yang alergi terhadap bahan tertentu. Nah, ini juga nanti perlu dipikirkan. Ya. Nah, sekarang kalau pakaian. Baik, ini kelompok berapa tadi? Sorry. Kelompok 4 ya. Mbak Rika tadi yang menjawab. Mbak Rika, ini pakaiannya pakaian apa? Baru, bekas, atau custom made atau apa? Iya, bekas Pak yang kris. Oh, jadi yang istilahnya kalau bahasa halusnya pre-love gitu ya. Oke, baik. Nah, berarti kalau pre-love ini nanti harus ada mengenai kondisinya. Ya. Lalu mungkin pre-love ini masalahnya sekarang ya fashion ya secara umum itu kan musiman ya. Artinya yang sekarang laku populer mungkin bulan depan sudah tidak lagi. Nah, ini nanti perlu dipikirkan terutama pada persediaannya. Ya. Oke, lalu juga mungkin perlu juga dipikirkan masalah ukuran. Ya, ukuran ini kan macam-macam. Apalagi kalau sudah bekas. Saya itu punya celana jeans ya, yang kalau sudah dicuci beberapa kali itu cenderung kemudian mengecil gitu ya. Jadi saya pernah pakai itu kok sudah nggak cukup lagi. Saya pikir apakah saya bertambah gemuk? Saya timbang badan saya malah turun sebetulnya itu ya, turun 2 kilo. Tapi kok lingkar perut juga tidak bertambah. Tapi ternyata memang bajunya itu yang menyusut. Nah ini nanti perlu dipikirkan gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap penjualan tersebut. Lalu juga tadi sama seperti kelompok 2 ya, ini perlu dipikirkan transaksinya bagaimana, pembayarannya bagaimana, pengirimannya bagaimana. Gitu ya. Apakah pertanyaan? Belum. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 5, Christina Kusumastuti Silalahi, Asteria Jaya Bontong, Habib Nur Fahmi, dan Sahat Franciscus Purba. Mana ini? Apakah tidak hadir? Halo? Kok tidak kedengaran suaranya? Christina Kusumastuti, Asteria, Habib, Sahat. Halo Pak. Ya, Mbak Christina, silakan. Rencananya kita mau bikin penjualan, Pak. Penjualan sistem apa? penjualan. Penjualan Madu, apa? Pak. Madu, online atau offline? Online kemungkinan, Pak. Online. Online ya, baik. Nah, kalau madu ini kan makanan, sama ya tadi mungkin ya, kalau madu katanya itu bunganya beda, madunya beda katanya. Saya sih nggak tahu bedanya. Lalu tentunya ada tanggal kadaluarsanya juga ya, atau best before. Dan ya ini karena madu, ya. Jadi kalau madu ini karena dia itu makanan, ya, apalagi bendanya itu cair ya.
Ini pengirimannya perlu dipikirkan. Apalagi apakah seberapa tahan dia di dalam perjalanan. Ya. Ini nanti artinya begini, kemarin ada di kelas satunya tuh mau jualan gelato gitu ya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja kok ya. Nah, tapi kemudian yang saya sarankan kalau gelato itu karena dia itu sifatnya dingin ya, maka perlu dipikirkan batas wilayah penjualannya itu sampai di mana. Online itu kan yang pesan dari Siberia juga bisa gitu kan. Maka itu perlu dipikirkan ya. Itu kelompok 5. Ada pertanyaan? Itu harus terrealisasi nggak, Pak? Kenapa? Itu harus terrealisasi nggak, Pak? Penjualannya gitu, Pak? Terrealisasi itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak terjadi penjualan pembelian nggak, Pak? Terhadap barang kami gitu, Pak? Iya, sistem kalian itu kan harus mampu menangani transaksi. Itu harus dirancang nanti. Kalau apakah itu harus benar-benar jualan? Enggak. Tetapi ya nanti harus ditunjukkan bahwa sistem kalian itu mampu menangani penjualan. Nanti ada mungkin perlu ya ditunjukkan gitu. Ya, caranya bagaimana dan lain sebagainya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada. Kelompok 6, Indah Jelita Manik, Rido Nova Christian, Natasha Tiara, dan Ine Indriani. Mana ini? Ya, Pak. Oke, Mbak Indah. Jadi mau membuat sistem apa ini, Mbak Indah? Kami mau coba sistem pemasaran, Pak. Pemasaran itu maksudnya bagaimana? Pemasaran kayak usaha fisik, kafe gitu, Pak, atau restoran gitu. Pemasaran itu maksudnya ngiklan atau jualan atau apa? Lebih ke pengiklanan, Pak. Lebih ke promosi produk yang dijual. Apakah itu SIA? Apakah itu sistem informasi akuntansi? Itu pertanyaannya. Kalau iya, itu masuk siklus yang mana? Apakah pendapatan, pengeluaran, penggajian, produksi, atau yang mana? Atau kalian mau bikin sistem pengiklanan seperti AdSense-nya Google? AdSense Google itu pada dasarnya adalah sistem jualan baliho iklan. Hanya balihonya itu dalam bentuk digital, bukan baliho fisik gitu ya. Berarti kalau diganti menjadi penjualan kayak gitu, Pak, bisa, Pak? Iya, silakan dibahas dengan kelompok. Makanya pemasaran itu apa? Pemasaran itu kan usaha untuk memasarkan produk ya, membuat orang itu paham, tahu adanya produk dan diharapkan nantinya begitu tahu tertarik untuk membeli. Itu pemasaran. Itu definisinya seperti itu. Tapi nah kalau yang disebut sistem pemasaran itu seperti apa? Ada sistem pemasaran itu ada, tapi itu nanti sangat rumit. Karena apa? Sistem itu harus memetakan calon konsumen, harus membuat profil konsumen, harus bisa mengidentifikasi sasaran konsumen. Kalau segmen konsumen ini profitabilitasnya berapa, segmen konsumen ini profitabilitasnya berapa. Kalau yang di sini itu kira-kira menerima atau tidak, yang di sana itu kira-kira mau atau tidak, lah itu ruwet banget nanti. Maka saya batasi sebetulnya sistemnya adalah sistem informasi akuntansi. Gitu. Silakan didiskusikan dulu ya, nanti kita kembali ke kelompok Anda. Ya. Halo, kok putus-putus? Ya sudah, nanti kita kembali ke kelompok 6. Oke, kelompok 7, Christophorus Aditya, Patricia Verdin, dan Gabriela Serinda. Mana ini? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Christophorus. Jadi gimana? Kelompok kami rencananya sistem pendapatan, Pak. Sistem pendapatan itu yang bagaimana? Kami ambilnya rental mobil, Pak.
Rental mobil, bagus. Jadi ini sebetulnya sistem rental mobil ya, gitu aja. Iya, Pak. Oke, rental mobil, baik. Nah, ini rental mobilnya itu nanti bentuknya bagaimana? Apakah mau jam-jaman, harian, bulanan, atau bagaimana? Belum tahu, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi begini, kalau yang namanya menyewakan mobil itu ada berbagai jenis ya. Satu tentunya berdasarkan range waktunya. Ya. Apakah jam-jaman, apakah kilometer, bisa jadi berapa kilometer itu, apakah harian, bulanan. Atmajaya itu sebagai universitas itu seingat saya sebagian besar mobil dinas kampus, bahkan termasuk mobil rektor sekalipun, itu bukan milik Atmajaya, tetapi menyewa, rental. Dan itu ada kontraknya, berapa tahun. Gitu. Ya, di dalam kontrak itu nanti ada klausul mengenai perawatan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya servis, siapa yang nanggung servisnya dan sebagainya. Dan kalau rentalnya itu maksudnya jam-jaman juga, apakah itu beserta pengemudi atau tidak. Siapa yang menanggung biaya bahan bakar. Kemudian kalau ada masalah, misalnya mogok, kecelakaan, itu bagaimana. Ya, itu nanti perlu dipikirkan. Jadi dasarnya itu apakah mau jangka pendek atau jangka panjang. Lalu bagaimana dengan sopir, pengemudi ya, dan juga bahan bakar dan perawatan kalau itu, terutama kalau jangka panjang. Ini perlu dipikirkan nanti. Asuransinya bagaimana? Ya, semua rental mobil yang baik, yang sampai sekarang masih bisa bertahan, itu setahu saya mereka pasti punya asuransi. Karena yang namanya rental itu resikonya adalah kecelakaan, itu nomor satu. Mulai dari serempetan, ya, parkir di tempat parkir ada yang iseng menggores gitu ya, sampai mogok di tengah jalan atau kecelakaan lalu lintas yang parah ya. Kemudian ada resiko misalnya dibawa lari oleh penyewa, itu ya ada ya, sering sekali terjadi. Ini. Tadi mobil ya, Mas Christophorus ya? Iya, Pak. Oke. Jadi nanti perlu dipikirkan. Lalu juga nanti mungkin jenis mobilnya mau apa? People mover. Jadi yang bisa ngangkut orang banyak, model-model Avanza, Xenia, atau yang untuk perkantoran. Ya, mobil dinas kantor, atau ada juga perusahaan itu yang khusus menyewakan mobil-mobil mewah untuk ke acara-acara tertentu. Ya, misalnya kalau Anda lihat acara Oscar atau Emmy atau Grammy itu kan artisnya datang pakai limousine, nah itu tuh nyewa, itu ya bukan milik mereka. Seperti itu ya ada. Ya, jadi nanti bisa dipikirkan itu. Baik, tapi ini pertama kali ada yang rental mobil. Gitu. Baik, terima kasih kelompok 7. Nah, sekarang kelompok 8. Terima Petrus, kasih, Pak. sama-sama. Petrus Tejo Suparmadi, Nicholas Bintang Ardana, dan Hilarius Andika. Mana ini? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Nicholas. Jadi apa ini sistemnya, Mas? Kelompok udah diskusi, Pak. Sebenarnya kita ketemu 3 ide, cuman untuk kesempatan kali ini mungkin saya ingin konsultasi mengenai kalau misalnya kalau misalnya sistem yang diajukan kelompok adalah sistem persediaan barang, Pak. Oke, persediaan. Baik, ini persediaan barang itu jenis usahanya apa? Baru target kelompok karena kita sudah punya salah satu contoh persediaan dari Erigo, kami pengennya ngambil dari persediaan barang dagang pakaian, Pak. Barang dagangan pakaian. Baik. Oke, ini bisa ya sistem persediaan. Nah, berarti kalau sistem persediaan pakaian kan ya. Ini pakaian baru atau bekas tadi sama seperti kelompok Mbak Rika tadi? Pakaian baru, Pak. Pakaian baru. Baik, kalau pakaian baru itu yang jelas harus dipikirkan nanti adalah dalam sistem persediaan itu harus ada
detail item barangnya. Ya, misalnya t-shirt ukuran large warna putih gambar apa, ya, ada berapa biji, gitu ya. Dan itu suppliernya siapa, ya. Ini jualannya eceran atau grosiran, Mas? Belum ada bayangan Pak untuk itu Pak. Nah, karena berbeda. Kalau jualannya itu eceran, apalagi yang luring ya, offline, itu mungkin kita tidak tahu siapa pembelinya. Tapi kalau jualan online kita akan punya catatan siapa pembelinya. Tuh. Nah, kalau grosiran itu kita pasti tahu siapa pelanggannya. Sehingga nanti kalau itu online dan itu atau offline tapi grosiran itu harus ada nama pelanggan. Ya, karena itu tercatat di situ. Kemudian tadi seperti sudah saya sampaikan ini masalah fashion. Ya, yang namanya pakaian itu tren sekarang dengan 2 bulan lagi mungkin sudah berbeda. Ya. Dulu zaman Pak Jokowi itu kampanye yang tren kan kotak-kotak ya. Nah, sekarang setelah beliau jadi presiden yang tren itu putih gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya banyaklah ada saya kira lebih paham daripada saya masalah fashion. Ya, saya dari kuliah sampai sekarang ya pakainya kotak-kotak. Itu yang mungkin harus dipikirkan ya. Jadi apakah itu eceran atau grosiran, luring atau daring, ya. Yang jelas nanti harus ada proses ketika dia bertambah, bagaimana persediaan bertambah, bagaimana ketika persediaan itu berkurang. Ya, dan tentunya harus ada catatan persediaan. Begini. Satu ya, yang jelas itu persediaan, kalau baju sih mungkin tidak ada kadaluarsanya, tetapi baju itu kalau misalnya satu produk itu awet gitu ya, laris panjang masa, itu kan berarti kemungkinan dia tiap bulan atau tiap periode tertentu harus nambah persediaannya. Itu harus ada di dalam sistem persediaan ini memberikan informasi berapa persediaan masing-masing item itu sekarang. Dan kalau misalnya itu harus pesan lagi ke supplier, kapan pesan lagi, berapa banyak, itu harus ada seperti itu. Menangkap ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Pak dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih juga. Nah, kita kembali sekarang ke kelompok 1. Mbak Elsa, Mas Samuel, Mas Lucius, dan Mbak Gabriela. Ini apakah sudah mencapai kesepakatan? Sudah Pak, kami sudah berdiskusi. Akhirnya kami memilih penjualan Pak. Penjualan apa? Ya, penjualan barang elektronik Pak. Oke. Barang elektronik, apa ini spesifik barang elektronik itu apa? Bisa handphone dan laptop. Oke, jadi consumer, ini namanya consumer product ya. Tablet, laptop ya, begitu? Iya Pak. Oke, baik. Nah kalau seperti ini, itu yang jadi masalah adalah biasanya kalau jualan elektronik seperti ini, karena yang namanya versi laptop, tablet, HP itu tiap tahun muncul ya, versi baru, maka biasanya kemudian persediaannya tidak akan banyak. Ya. Kemudian ini masalah nanti garansi. Ya. Nah, oh ya, sebentar saya lupa tadi. Ini mau jualannya eceran atau distributor? Grosiran? Distributor sih Pak. Jadi dalam jumlah besar ya? Iya, jadi referensi kami itu kayak seperti Els komputer kayak gitu. Oke. Jadi dia kalau Els itu sebenarnya bukan distributor, itu pengecer. Oh gitu Pak ya. Oke. Maksudnya mungkin lebih ke jual beli gitu sih Pak. Jual beli. Bekas juga berarti? Gimana teman-teman? Ya, apakah ini baru atau jual? Karena kalau jual beli. Oh, jual baru sih Pak, jual baru. Baru, oke, baru. Ya, kalau baru itu berarti kan sebetulnya eceran.
Iya. Berarti nanti kan harus ada, kalau membeli itu kan dari distributor, dijual ke konsumen secara eceran kan begitu. Ya, nah itu berarti Pak, nanti nanti itu harus ada ya tentunya ya seperti penjualan biasa lah gitu ya. Betul Pak. Transaksinya, pembayarannya, pengirimannya, tapi karena ini elektronik ada garansinya. Oke. Baik, nanti itu bisa diteruskan. Oke, terakhir yang masih belum tadi membuat keputusan, kelompok 6, Indah Jelita, Raido Nova, Natasha Tiara, dan Ine Indriani. Bagaimana ini? Baik, kami milih penjualan Pak. Penjualan, oke, penjualan apa? Minuman gitu Pak. Apa? Minuman? Minuman, Oke, penjualan minuman. Minuman apa ini? Artinya minuman itu kan ada minuman dalam kemasan yang tinggal jual sampai ke pelanggan tinggal dikonsumsi. Ada minuman yang harus diracik terlebih dahulu. Ya. Misalnya Saya bantu. Oke, ya silakan. Penjualannya lebih ke makanan dan minuman, usaha fisik yang dimaksud itu seperti kafe atau restoran, Pak. Terima kasih. Oh, makanan dan minuman. Baik. Nah, kalau seperti kafe itu kan berarti ada dua jenis. Artinya gini, kalau makanan dan minuman itu adalah yang dijual itu bisa makanan minuman dalam kemasan yang sudah tinggal jual dan tinggal konsumsi. Ada juga makanan dan minuman yang harus dimasak atau diracik terlebih dahulu. Nah ini nanti beda-beda. Oh dimasak dulu, baik. Nah kalau harus dimasak dulu, ini berarti ada kemungkinan jangkauannya terbatas. Nah kalian mau online atau offline jualannya? Offline Pak. Offline, oke. Ya berarti ini sangat terbatas ya. Baik. Sangat terbatas. Baik, ya, kalau begitu. Maaf Pak, saya Ya. mau tanya. Ya, silakan. Ini kan yang kami maksud ini kan usahanya seperti kafe. Jadi kan kita usahanya offline menjual minuman dan makanan dan suasana tempat. Tapi kan sekarang itu ada seperti Gojek atau Grab itu Pak. Dan kami juga maksudnya dalam usaha ini kan melayani pembelian online seperti itu. Apakah ini kami termasuk tetap ke offline apa offline online? Oke. Sekarang begini. Kalau kalian punya beli sesuatu dari kafe, atau kalian punya kafe, bayangkan begini. Kalau misalnya pakai Gojek atau beli sendiri, itu beda di restorannya apa sih? Ada bedanya enggak? Maksudnya perbedaan dalam hal apa ya Pak? Ya dalam hal pemrosesan transaksinya beda enggak? Sebenarnya sama, hanya saja Oke, mungkin ya itu kuncinya itu sama. Entah pembelinya itu tetap offline gitu ya Pak? Iya, entah pembelinya itu driver Gojek atau orang datang langsung atau nelpon atau apapun kan sama, ya kan? Yang online tuh Gojeknya bukan Anda kan. Mungkin kalau Anda menjadi super partnernya GoFood atau OVO atau GrabFood atau Shopee Food, mungkin Anda diberi gadget untuk memberitahu ada pesanan, gitu kan. Tapi itu kan hanya informasi ada pesanan. Seterusnya di dalam internal Anda kan tetap harus diproses. Entah itu yang pesan GoFood, entah itu yang pesan GrabFood, entah itu yang pesan Shopee Food, atau orangnya datang langsung kan sama, toh? Iya nggak? Iya Pak. Ya itu. Jadi, oke, jadi sama ya. Oke. Nah, baik. Tapi ini saya catat dulu ya offline. Baik, terima kasih. Ya sudah. Nah, pelajaran dari tadi ya kelompok 6 itu adalah nantinya di dalam Anda itu mendesain sistem itu harus bisa memisahkan. Masih ingat dulu di SIA ada pelajaran mengenai data flow diagram, konteks diagram. Konteks diagramnya sebenarnya kita membatasi semesta pembicaraannya apa. Mau yang pesan itu Gojek datang sendiri atau itu berarti dia tetap offline, pemrosesan transaksi orangnya tetap harus datang. Ya. Hanya saja kalau
kafe itu si Gojek, driver Gojeknya itu yang mewakili Anda untuk datang, tapi kan tetap harus datang. Sedangkan kalau Tokopedia kan berbeda. Tokopedia Anda pesannya elektronik, Anda bayar elektronik, nanti diproses juga di sana elektronik. Tidak ada orang datang ke tokonya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu bedanya. Nanti bisa dilihat lagi. Oke. Nah, baik. Terima kasih ya, semua sudah memberikan informasi mengenai sistem apa. Ini bagus ya. Meskipun saya lihat ini sebagian besar penjualan, tapi saya kira kok penjualannya itu berbeda-beda ini ya. Jadi nanti mestinya sistemnya juga berbeda-beda. Oke. Nah, kita akan segera masuk ke materi kita hari ini ya. Maaf Pak. Ya, silahkan. Saya mau tanya Pak, saya dari kelompok 1 tadi. Oke, silahkan. Dari kelompok 1 kan tadi kita memilih penjualan online Pak ya, apalagi elektronik Pak. Zaman sekarang juga elektronik kan sudah ada yang kredit juga gitu kan Pak. Banyak ada yang pakai pay letter atau pakai kredivo segala macam itu Pak. Untuk sistem informasinya itu saya mewakili aja Pak dari kelompok 1, itu apakah perlu juga kita bikin sistem kredit dan tunainya Pak? Oke. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai kredit atau tunai, itu kita bicara di sisi si penjualnya. Ya. Kredit yang dimaksud kalau Anda ingat di pelajaran akuntansi keuangan itu adalah mereka ada jeda waktu antara transaksi kemudian menerima barang sampai kemudian membayar. Biasanya bisa 1 bulan, bisa 2 minggu atau berapa. Ya, itu namanya kredit seperti itu. Kalau yang Anda maksud itu adalah cicilan. Ya kredit sih, tapi jadi begini, kalau misalnya saya pesan barang di Tokopedia pakai cicilan 0% dari apa misalnya atau pay letter atau apapun lah ya, si penjualnya itu dapat uang langsung dari si pay letter. Ya. Nah, atau misalnya pakai cicilan 0%-nya Bank Mandiri, si penjual itu langsung dapat uang tunai dari Bank Mandiri. Nanti si pembeli urusan dengan Bank Mandiri. Jadi kalau yang namanya cicilan itu, mengapa cicilan itu disukai oleh banyak penjual, gitu ya? Karena mereka langsung dapat uang dan sudah nggak perlu mikir lagi. Si Bank Mandiri dan lain-lain penyedia cicilan itu juga senang. Kenapa? Karena mereka dapat penghasilan. Kan mereka memang usahanya kalau seperti Bank Mandiri, ya, lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan cicilan itu kan memang mereka pendapatannya dari cicilan seperti itu. Ya, jadi kalau ada transaksi cicilan mereka akan mengambil alih itu. Jadi kalau yang Anda maksud itu adalah cicilan, Mas, ya itu tidak perlu disiapkan sistemnya. Ya, karena yang diterima oleh toko tunai. Itu sama dengan transaksi tunai. Sama seperti kalau kita bayar pakai kartu kredit. Untuk tokonya, itu tuh transaksi tunai. Karena mereka segera dapat bayar. Nah, kita yang harus bayar ke penyedia jasa kartu kredit itu. Konsumennya, si pemegang kartu. Gitu loh. Ya, menangkap ya? Oke Pak, soalnya mungkin bisa dikoreksi juga Pak, yang saya sempat pelajari dulu di sistem farmasi akuntansi itu, mungkin dulu yang saya pelajari waktu itu penjualan offline Pak ya. Jadi waktu itu saya mengulasnya itu Els Komputer itu Pak. Nah di Els Komputer itu dia menyediakan kredit juga Pak, tetapi dia menggunakan pihak ketiga Pak. Jadi nanti di notanya perlu bikin rangkap, nanti ada yang diteruskan ke pihak ketiganya itu. Oh ya kan hanya itu saja. Tapi kan sebetulnya hakikatnya itu bagi tokonya penjualan tunai toh. Oh oke Pak. Iya enggak? Siap Pak. Oke. Rangkap ya. Seperti saya katakan tadi. Ya. Oke, baik. Oke kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai asal atau sumber software. Jadi kalau sudah kelihatan belum ini slide-nya? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Jadi dulu zaman saya pertama kali belajar komputer tahun 90, benar-benar tahun 90 ya, berarti sudah 31 tahun yang lalu, itu kalau butuh apa-apa ya harus
bikin sendiri. Saya ingat dulu pernah saya membuat software, ya aplikasi lah gitu ya, bukan software, yang untuk menghitung program linear. Saya pernah membuat aplikasi untuk nyetak alamat di amplop. Ya. Jadi jangan, karena dulu belum ada MS Word seperti sekarang. Kalau sekarang MS Word itu kan ada menu untuk mencetak label atau amplop. Kalau dulu enggak, saya harus ngitung bener berapa senti, berapa karakter, berapa huruf gitu ya. Amplop itu kemudian saya pas-paskan di dalam programnya untuk bisa nyetak alamat itu. Nah, jadi harus membuat, ya mau beli nggak ada yang jual, gitu kan. Jadi, dan itu juga terjadi di banyak perusahaan. Ya, dulu ya mereka harus membuat karena nggak ada yang jual. Ya. Namun kemudian bisnis software atau sistem informasi kemudian semakin berkembang, semakin banyak yang menyediakan. Maka sekarang ya, yang namanya sumber atau asal dari software yang dipakai oleh satu perusahaan atau individu itu bisa bermacam-macam. Ya, nah kita akan bicarakan. Nah, nomor satu itu ya sebelum kita ke sana, jadi ada konsep yang namanya outsourcing atau alih daya. Ini Anda mungkin sering sekali mendengar. Outsourcing itu adalah satu fungsi internal sebuah organisasi itu dilaksanakan oleh pihak ketiga. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau di kampus kita, kalau Anda pernah ke kampus ya sebelum pandemi, itu adalah cleaning service dan satpam. Cleaning service di kampus Atmajaya itu bukan karyawan Atmajaya. Mereka itu adalah karyawan perusahaan lain. Nah, Atmajaya membayar perusahaan lain ini untuk menyediakan jasa cleaning service. Nah, kenapa? Ya, Atmajaya itu universitas, bukan perusahaan cleaning service. Ya. Jadi core bisnis Atmajaya, bukan berarti pendidikan itu bisnis ya, tapi usaha utama Atmajaya itu adalah pendidikan tinggi. Maka yang lain-lain yang bukan terkait dengan pendidikan tinggi ya di-outsourcingkan. Satpam, cleaning service itu di-outsourcingkan. Ya. Dan biasanya kalau outsourcing ini, perusahaan penyedia jasa outsourcingnya itu sudah sangat ahli di situ. Seperti cleaning service, saya kalau dengan Bapak Ibu cleaning service itu membersihkan ruangan, ya pinter mereka, cepat. Ya, membersihkan kaca jendela, bagus hasilnya, efisien. Saya enggak. Gitu kan. Tapi kalau ngajar SIM, SIA, analisa perancangan sistem, menangan saya, kan begitu. Nah, ini. Nah, outsourcing ini sejarahnya dimulai secara resmi itu adalah tahun 70. Ketika itu Kodak. Kodak itu adalah perusahaan. Waktu itu, Kodak itu terkenal dengan kamera dan filmnya. Jadi Kodak itu adalah perusahaan yang menghasilkan produk-produk fotografi. Kodak ini berpikir, karena mereka itu perusahaan produsen alat fotografi, bukan perusahaan IT, maka ya nggak perlu repot-repot mikir IT. Maka kemudian divisi IT Kodak, termasuk karyawannya, termasuk komputernya, termasuk softwarenya, dijual ke IBM. Dan kemudian, jika butuh sesuatu yang terkait dengan IT, Kodak tinggal bayar IBM. Butuh komputer, berapa? Oh, saya butuh 10 desktop, bayar IBM, IBM akan kirim 10 desktop. Saya butuh laptop, bayar IBM kirim laptop. Saya butuh dibuatkan software penggajian, bayar ke IBM, IBM membuatkan software penggajian. Nah, mengapa outsourcing? Ya, outsourcing itu alasan utamanya adalah penghematan biaya. Dah, itu. Ya, itu alasan utamanya. Kalau Anda masih ingat pelajaran atau mata kuliah akuntansi, biaya akuntansi manajemen, kan ada analisis membuat atau membeli. Nah, outsourcing itu adalah aktivitas yang menggunakan analisa membuat atau membeli. Dan keputusannya adalah membeli dari luar. Ya, tidak membuat sendiri. Kenapa? Karena kalau dari luar itu lebih murah. Ya, coba kita lihat contoh. Microsoft Windows. Atau jangan Microsoft Windows, terlalu murah. Smartphone. Ya, kalian smartphone-nya apa? Misalnya Samsung Galaxy S21, misalnya. Harganya berapa belas juta itu. Kelihatannya mahal ya. Tapi coba,
Anda saya beri uang 20 juta atau 30 juta atau 100 juta deh. Bisa nggak membuat Samsung Galaxy S21 itu? Nggak bisa. Karena itu bukan bisnis inti dan juga bukan kompetensi inti Anda. Ya, ini. Jadi alasannya karena kalau membeli dari luar itu lebih murah. Itulah alasan outsourcing. Ya. Nah, kemudian lebih murahnya itu kenapa? Ini yang dirinci di sini. Pertama, ya sumber daya yang tadinya didedikasikan untuk ngurusi IT bisa bisa dialokasikan ke hal yang lain, ke bisnis intinya. Dalam hal Kodak itu adalah ya uang yang tadinya untuk IT, untuk gaji karyawan IT, sekarang untuk gaji karyawan bagian fotografi, sehingga lebih fokus ke bisnis utama. Ya. Dan demikian karena fokus ke bisnis utama, jualannya jadi lebih bagus. Ya, nggak perlu ngurusi IT lagi. IT itu di banyak perusahaan adalah cost. Ya. Cost yang tidak menghasilkan revenue. Jadi banyak perusahaan itu secara tradisional, departemen IT-nya itu adalah cost center, pusat biaya. Mereka itu hanya mengkonsumsi cost, tidak menghasilkan revenue. Nah, dengan itu hilang, maka kemudian menjadi alokasi dananya bisa untuk pusat pendapatan atau pusat investasi. Ya, dengan demikian produknya jadi lebih cepat, bisa ke market, ya, efisien dan lain-lain. Nah, yang di outsourcing-kan itu aktivitas-aktivitas yang bukan bisnis utama. Penggajian itu bukan bisnis utama, bisa dialihkan. Banyak perusahaan itu untuk penggajiannya diserahkan ke bank. Ya, tinggal nanti persensi karyawan, daftar karyawan itu serahkan ke bank, bank yang akan transfer uang. Ya, itu yang terjadi di Atmajaya juga seperti itu. Nah, dan banyak yang ya Atmajaya cleaning service ya sudah bayar saja orang, yang penting tahunya bersih. Kalau nggak bersih kemana protes, ya gampang. Nah, outsourcing itu di IT sudah lama berjalan, sudah dari tahun 70-an ya. Berarti sudah 50 tahun lebih. Dan itu cukup menggiurkan pasarnya. Di Jogja ini kalau cari karyawan IT, programmer lah ya, yang bagus untuk dijadikan karyawan tetap susah. Karena apa? Mereka pendapatannya lebih tinggi kalau freelance, jadi outsourcing gitu. Alih daya. Maka kalau ada demo-demo menentang alih daya outsourcing itu ya, itu jarang-jarang orang IT ikut. Padahal orang IT itu dari dulu sudah outsourcing. Ya. Di tempat istri saya bekerja, itu orang IT-nya outsourcing semua. Ya. Dan mereka bahagia. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah ikut mogok kerja, nggak pernah ikut demo buruh dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka bayarannya besar. Satu programmer kenalan saya itu kerja 3 bulan untuk satu proyek yang bisa disambil lah gitu ya. Itu dibayar 30 juta. 3 bulan 30. Dan sebulan berapa? 10 juta untuk satu pekerjaan enteng yang saya tahu itu tidak butuh kemampuan tinggi. Ya. 30 juta. Maka kalau demo outsourcing itu orang IT nggak akan ikut ya, karena mereka lebih diuntungkan dengan outsourcing. Ya. Oke. Nah, sumber-sumber software itu apa saja? Nanti kita akan bisa melihat. Semua ini di luar 4 yang paling atas ini, ya termasuk kelima ini sebetulnya, itu adalah bentuk dari outsourcing. Ya. Yang nomor 6 inilah yang insourcing, karena in-house development berarti insourcing. Ya, nah, kita lihat sekarang. Nah, kalau satu perusahaan itu butuh sistem, butuh software yang sangat unik, yang berbeda dari yang lain, tidak dari pasaran berarti, ya, tapi mereka tidak punya orang IT yang mumpuni, tidak punya tim IT yang cukup besar, yang kompeten untuk membuat sistem itu, maka mereka bisa minta orang lain atau perusahaan lain untuk membuatkan. Nah, inilah gunanya information technology service firms. Mereka ini perusahaan-perusahaan seperti IBM tadi yang sudah saya sebutkan, yang memang spesialisasinya itu adalah membuatkan software atau sistem, dan itu banyak sekali. Yang kecil-kecil di Jogja banyak, di Indonesia banyak, yang besar juga banyak. Ini ya IBM tadi
Lalu Computer Science Corporation itu terkenal, Accenture, ya, HPE itu Hewlett Packard Enterprise. Jadi kalau ada yang punya komputer Hewlett Packard, printer Hewlett Packard, itu adalah HPE ini adalah satu induk dengan printer maupun komputer Anda. Salah satu klien HPE yang besar itu adalah kantor pajak pemerintah Australia. Itu sistem perpajakan Australia itu HPE yang membuat. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau kita butuh software yang orang lain juga butuh, banyak orang lain yang butuh, maka biasanya di luar sana di pasaran itu ada yang jual. Ini yang disebut sebagai package software paket. Apa saja? Microsoft Office, Microsoft Windows, ya. Ada yang dijual lepas, artinya hanya software saja. Ada yang dijual beserta hardware-nya. Contohnya apa? Macintosh OS atau Mac OS itu dijual beserta MacBook Pro-nya atau MacBook-nya. iOS itu dijual beserta iPhone atau iPad-nya. Jadi sudah jadi satu paket. Dan ini paket ini biasanya 70% kebutuhan kita sudah terpenuhi. Contohnya Microsoft Word, gitu ya. Ini, jadi atau kalau Anda lihat di App Store, Play Store, ya Anda butuh aplikasi, tinggal unduh. Kalau ya bayar ya harus bayar, kalau gratis ya oke. Maksudnya tidak benar-benar gratis ya. Anda itu sebenarnya bayar dengan apa? Iklan. Ya. Coba aplikasi-aplikasi gratis kan banyak iklannya. Nah, maka Anda mengunduh, membayar dengan cara apapun, dan pakai. Itu saja, tinggal pilih. Nggak suka ya, tinggal uninstall. Gitu ya. Oke, lalu ada kelas khusus software yang namanya Enterprise Solution Software. Ini adalah software untuk perusahaan besar. Ya. Kalau kita bicara enterprise itu ya perusahaan yang punya banyak divisi dan anak perusahaan. Pertamina, Garuda, ya. Astra Internasional. Garuda itu kan anak perusahaannya banyak. Mereka punya Garuda Indonesia sendiri. Mereka punya Citylink yang untuk yang murah. Ya. Mereka punya kargo, pengiriman paket. Mereka punya bengkel pesawat, Garuda Maintenance Facility. Mereka itu juga punya tiketing. Mereka punya catering untuk pesawat, Aerofood, ya, macam-macam. Nah, ini semua itu menggunakan enterprise software ini. Ya. Jadi ini software. Nah, yang laris, yang paling banyak di Indonesia dan di dunia itu yang paling laris itu adalah SAP. Astra Internasional, Pertamina, Garuda Indonesia itu menggunakan SAP. Coca-Cola setahu saya juga pakai SAP. Yang berikutnya nomor 2 kalau saya tidak salah ingat itu adalah Oracle Business Suite. APBN kita sampai tahun berapa itu? Tahun 2013-2014 tahu saya, zaman Pak SBY, itu administrasinya itu menggunakan Oracle Business Suite. Ya, jadi pemerintah Indonesia pakai Oracle Business Suite. Nggak tahu kalau sekarang masih atau tidak. Dan cloud computing. Nah, cloud computing itu apa? Cloud computing Anda sudah tahu saya kira. Jadi sumber daya komputasi termasuk aplikasinya itu disimpan di cloud dan kita tinggal mengakses saja. Contohnya banyak, ya semua aplikasi sosial media itu cloud computing, Google Drive, Dropbox dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya itu sebetulnya, banyak juga yang lain. Ya. Saya dulu ketika tahun 2007 menjadi kepala lab itu saya ada beberapa tugas. Yang pertama itu adalah kalau ada komputer baru ya harus diinstal. Oke. Install satu komputer sampai siap digunakan. Ya, itu butuh waktu 2 jam. Nah, padahal di bawah saya itu yang di dalam tanggung jawab saya itu ada 200 komputer. Per komputer 2 jam ya berapa itu berarti? 400 jam. Mau berapa lama selesainya? Itu ya. Nah, dengan cloud computing itu saya tidak perlu menginstal apapun di komputer saya. Tinggal buka browser, ya, selesai. Karena apa? Aplikasinya ada di sana. Google, ini contohnya Google Docs, ya. Google Sheet, Google Slide ini ada di sana. Saya pakai laptop bisa, pakai tablet bisa, pakai smartphone bisa, pakai komputer desktop juga bisa. Ya. Dan sekali disimpan bisa saya akses dari manapun, dari rumah, dari kampus. Ya sama seperti Microsoft Teams inilah, atau situs kuliah itu kan juga seperti itu. Ya. Nah, ini
Lalu, kalau perangkat IT yang bukan ke cloud, itu repot. Ya. Harus memelihara mikir listrik dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau perangkat IT yang konvensional itu ya, misalnya saya satu perusahaan, oh saya mau bikin sistem penjualan tadi, gitu ya. Pelanggan saya sekarang sekitar 1.000, maka saya butuh satu server. Nah, beli satu server, selesai. Ya. Tapi kemudian bisnisnya membaik, meningkat. Jumlah pelanggannya yang tadinya 1.000 naik jadi 2.000. Waduh, satu server nggak cukup, berarti saya harus beli satu server lagi. Nah, proses membeli server itu tidak mudah. Server itu nggak seperti kita beli handphone yang ada siap ambil. Enggak, server itu harus pesen dulu. Ya. Mulai dari kita pesan sampai barangnya datang itu bisa 6 bulan. Itu belum kemudian setting dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti oke, kita sekarang punya 2 server, bisa menangani 2.000 pelanggan. Pelanggannya naik terus sampai akhirnya mencapai 10.000 pelanggan, berarti kita punya 10 server. Lalu tiba-tiba pandemi, bisnis turun, pelanggan yang tadinya 10.000 sekarang tinggal 5.000. Berarti berapa server yang dibutuhkan? Cukup 5. 5 yang lain kemana? Nganggur. Lalu mau diapakan? Yang namanya aktif aset tetap seperti server itu, kalau nganggur dia kan terus biayanya ada, minimal penyusutan, belum lagi yang lain-lain, listrik dan lain sebagainya. Lalu mau diapakan? Dibiarkan nganggur, rugi. Dijual, ya kalau sekarang mungkin 5.000, nanti kalau pandemi ini selesai dengan vaksinasi segala macam, bisnisnya naik lagi, kita butuh server baru bagaimana? Nah, ini. Jadi kalau kita investasi untuk infrastruktur IT, itu kita ya investasi. Ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Dan ada biaya operasionalnya. Tapi dengan cloud, investasi tadi berubah menjadi biaya variabel. Ini saya pakai sekarang di kelas manajemen basis data ya. Itu saya nyewa satu server di Amazon untuk praktek mahasiswa. Lokasinya di Singapura. Karena mahasiswa saya hanya 2 orang, ya cukup sewa satu saja yang paling murah gitu kan. Nah, sekarang dengan skenario tadi, oh punya 1.000 pelanggan, oke sewa satu server. Nanti naik sampai 10.000 ya kita sewa 10 server. Lalu bisnisnya sepi. Oh ya sudah, kalau bisnis sepi, nggak usah nyewa 10 server, cukup nyewa 5 server saja. Jadi bayarnya 5 server. Nah, dengan cloud computing ini, investasi yang tadi ada biaya tetap dan variabel, itu berubah total menjadi biaya variabel saja. Dan sangat fleksibel, sangat cepat. Misalnya hari ini konsumen tambah 1.000, saya nambah satu server juga hanya hitungan menit. Di Amazon Web Service itu 15 menit, klik-klik-klik, asal punya uang, bayar, 15 menit satu server tambah bisa. Mau 100 server dalam 15 menit juga bisa. Ya. Dan mudah sekali itu untuk settingnya. Ya. Itu sudah saya buktikan. Nah, jadi itu keuntungannya cloud computing. Bisa diakses dari mana saja, kita nggak perlu bingung-bingung masalah perawatan, keamanan, dan lain sebagainya. Itu semua sudah ditangani. Listriknya mau bagaimana terserah, bukan urusan kita. Kita bayar, kita dapat. Mau tambah kapasitas ya, bayarnya nambah. Mengurangi kapasitas ya, bayarnya berkurang. Jadi dari investasi yang ada biaya tetap, biaya variabel menjadi total hanya biaya variabel saja. Ini, ya. Nah, kemudian ada open source, ini apa lagi? Jadi software itu ada yang namanya lisensi. Lisensi itu berarti izin. Nah, software dan lisensi ini agak unik. Kalau Anda beli motor, ya, selesai Anda bayar lunas motor itu dari penjualnya, mau Anda apakan itu terserah Anda. Tadi siapa yang rental mobil ya ada kan? Anda beli mobil dari penjualnya. Setelah Anda lunasi mobil itu mau diapakan? Mau disewakan boleh, mau dipinjamkan boleh, ya, mau dibakar ya terserah, mau diwariskan ya, penjualnya juga nggak peduli, ya, karena apa? Itu sudah dijual. Tapi kalau software dengan lisensi itu artinya hanya izin menggunakan. Hak ciptanya ada pada si pemilik software itu, si pembuat software, ya. Nah, lisensi ini sangat tricky. Dari masa berlakunya, lisensi itu ada yang namanya perpetual. Perpetual itu sekali Anda bayar, seumur hidup itu untuk Anda.
Saya ada itu beberapa software yang harganya cukup mahal, ribuan dolar, tapi saya dapatnya dulu gratis ya, dan perpetual. Artinya ya seumur hidup saya mungkin saya tidak perlu beli yang versi baru. Ya kalau ada upgrade dan lain sebagainya saya nggak dapat, tapi ya nggak masalah. Ya. Saya sudah cukup dengan versi lama tersebut. Itu perpetual. Ada juga yang lisensinya itu berdasarkan waktu. Tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan. Ya, seperti saya punya software namanya Smart PLS itu untuk statistik. Itu lisensinya tahunan. Kalau saya bayar setahun kemudian habis, ya setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Ini. Nah sekarang rata-rata software yang ada sekarang itu lisensinya tahunan. Kalau yang lisensi komersial. Ya. Oke. Lalu lisensi ini tidak bisa dipindah-tangankan. Dan lisensinya itu tertentu. Kalau itu lisensi untuk pribadi, personal, tidak boleh dikomersialkan. Dulu ketika tahun-tahun sekitar akhir 90-an, awal 2000-an, ketika Microsoft itu rajin membasmi pembajakan di Indonesia, ya, mereka bekerja sama dengan kepolisian, banyak warnet-warnet itu yang digerebek dan mereka dikenai sanksi denda. Kenapa? Apakah mereka pakai software bajakan? Tidak. Mereka itu pakai software Windows asli, berlisensi. Tapi lisensinya itu adalah lisensi personal, bukan lisensi untuk disewakan. Jadi lisensi personal dengan yang untuk bisnis disewakan itu beda. Ya. Anda sekarang itu berhak menggunakan Microsoft Office, lisensi dari kampus kita, Universitas Atmajaya Jakarta. Jadi selama Anda jadi mahasiswa di sini, itu boleh menggunakan itu gratis dan itu resmi, ya, bukan bajakan. Saya aja pakai itu sekarang. Ya, selama saya jadi karyawan Atmajaya, saya bisa pakai itu gratis. Nah, tapi kalau lisensi Office-nya Atmajaya ini saya pakai untuk saya jual itu nggak boleh karena itu lisensi untuk kampus, gitu ya. Nah, ini. Oke, jadi itu. Jadi lisensi itu menjadi alat bagi produsen software untuk mencari uang. Nah, ada seorang programmer yang namanya Richard Stallman. Richard Stallman ini melihat praktek ini dan dia tidak suka. Dia mengatakan, ini praktek yang kapitalis, gitu ya. Stallman itu memang seorang sosialis. Ini pemerasan, perusahaan software itu memeras para konsumennya. Maka dia kemudian memulai gerakan yang disebut sebagai open source. Nah, menurut dia software itu harusnya gratis, nih free, ya. Tapi bukan hanya gratis karena banyak software yang gratis juga. Tetapi harus ada kode sumbernya. Jadi kodenya itu harus disertakan. Bukan hanya itu saja. Si pelanggan itu bebas si pengguna software tersebut bebas untuk download, bebas untuk mendistribusikan, dan bebas untuk memodifikasi. Oke, salah satu contoh di sini untuk open source software itu adalah Linux. Nah, coba saya tanya sekarang. Coba tadi yang belum bicara ya. Mas Samuel Hubert Sianipar, mana ini? Mas Samuel Hubert Sianipar. Halo, Mas Samuel Hubert Sianipar. Mana ini? Mas Samuel Hubert Sianipar. Halo. Masih hidupkah Anda? Tuh, gimana ini? Mas Samuel? Mas Samuel? Pak, sudah terdengar, Pak? Oke, ya, sudah. Pak. Ya. Pernah pakai Linux, Mas? Pernah, Pak. Oke, apa Linux yang dipakai? Pakai YouTube kan, Pak? Linux kok YouTube loh? Linux. Anda pernah? Linux belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Baik.
Oh, Linux. Ya, Linux belum pernah. Baik. Oke, coba saya tanya yang lain ya. Gabriela Serin Filipus, ada nggak ini? Mbak Gabriela? Iya, Pak. Oke. Pernahkah pakai Linux, Mbak? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, saya tanya sekarang. Anda punya smartphone? Iya, punya, Pak. Apa smartphone-nya kalau saya boleh tanya? Mereknya apa? iPhone, Pak. Waduh. iPhone ya, ya. Kalau belum pernah pakai ya. Oke, nah saya tanya yang lain kalau begitu. Mas Petrus Tejo. Nih, Pak. Oke, pernah pakai Linux, Mas Petrus? Belum pernah, Pak. Oke, smartphone Anda apa mereknya? Smartphone saya Xiaomi, Pak. Xiaomi. Berarti Anda sudah pernah pakai itu? Android itu adalah Linux versi mobile. Oke, ya, udah balik ke slide lagi ya. Jadi, oke, terima kasih Mas Petrus ya. Jadi, Android itu adalah contoh bagaimana open source yang dicita-citakan oleh Richard Stallman itu berbeda. Jadi seperti Android ini, ya, Linux itu diambil oleh tim Android. Jadi dulu Android itu perusahaan terpisah ya, bukan dari Google, kemudian diakuisisi Google. Jadi Android ini mereka mengambil Linux, kemudian dimodifikasi untuk bisa diinstal pada smartphone. Maka jadilah Android. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan belum pernah pakai Linux, nah bagi yang sudah pernah pakai Android, Anda itu sebenarnya sudah pakai Linux. Ya, ini. Nah itu yang dicita-citakan dan Linux ini kemudian berkembang besar, berkembang pesat. Ya, jadi smartwatch misalnya, ya ada Watch OS. Ya. Kemudian ada TV, smart TV itu rata-rata kalau smart TV itu menggunakan Linux juga. Desainnya Samsung, WebOS-nya LG. Bahkan sampai kepada PlayStation. PlayStation itu menggunakan Linux. Ya. Nah, tadi dikatakan YouTube ya. YouTube itu sebenarnya ya di belakangnya mesinnya memang pakai Linux. Ya, tapi itu Linux yang sudah dimodifikasi oleh Google. Oke. Jadi softwarenya terus diberikan gratis beserta kodenya sehingga siapapun bisa memodifikasi. Ya, contohnya Android tadi atau Tizen atau apapun yang untuk smart TV. Nah, lalu bagaimana programmer ini bisa dapat duit kalau hasil kerja kerasnya diberikan begitu saja? Nah, Richard Stallman memberikan contoh, oh bisa ini. Caranya bagaimana? Menyediakan layanan support, maintenance atau service. Ya. Butuh pelatihan? Nah, bisa ngundang si programmernya untuk memberikan pelatihan. Pengen memodifikasi tapi nggak tahu caranya, bisa minta dimodifikasikan, bayar tentunya. Ya. Atau ini yang sekarang juga banyak dipakai itu adalah yang versi open source itu fiturnya tidak selengkap versi berbayar. Jadi open source itu kadang-kadang dipakai untuk uji coba dulu. Oh kok kayaknya bagus ya macam-macam, bisa. Lalu sudahlah kalau gitu saya bayar supaya dapat yang versi komersial. Seperti itu. Jadi itu open source. Ya. Nah, terakhir adalah in-house development. Berarti apa? Buat sendiri. Jadi kalau di luar itu tidak ada yang jual, sistemnya begitu unik, dan kebetulan internal perusahaan itu mereka punya sumber daya IT yang memadai, yang mumpuni, kompeten, maka bisa buat sendiri saja. Sudah. Ya. Ini. Nah, outsourcing itu tidak bisa 100%. Insourcing juga tidak bisa 100%. Dan ada bahayanya. Ya. Nah, maka kalau outsourcing 100% kita jadi tergantung pada vendor. Vendornya bubar ya sudah. Ya bubarlah. Nggak jualan ya sudah. Selamat tinggal. Gitu ya. Nah, maka outsourcing itu strateginya adalah selective outsourcing. Yang benar-benar kita nggak perlu bikin, beli. Contohnya apa? Komputer. Untuk Atmajaya ngapain bikin komputer? Ya sudah, beli. Tapi Google, Facebook,
Mereka nggak bisa beli komputer. Karena apa? Nah, kebutuhan mereka khusus. Ya. Maka mereka pada awalnya setidaknya Facebook dan Google itu membuat komputernya sendiri. Jadi mereka ya merakit lah ya, bukan membuat. Jadi mereka beli komponen, dirakit sendiri. Nah, Facebook itu bahkan sampai punya yang namanya Open Computing Project. Jadi di sana itu ada spesifikasi server yang dipakai Facebook itu apa? Itu terbuka. Dan mereka pakai komponen biasa, bukan komponen khusus. Ya. Jadi siapapun bisa membuat servernya Facebook. Gitu. Nah, sekarang kalau kita memilih software yang paketan tadi, yang sudah jadi, saya off the shelf. Jadi tinggal ambil, bayar, pakai. Apa kriteria yang harus digunakan kalau kita mengevaluasi? Tentunya adalah biaya. Terutama biaya pertama yang harus dibandingkan itu adalah antara membuat dengan membeli murah mana. Nah, kemudian kalau mau membeli antara produk A, B, C, D, E ini mana yang paling murah? Ya, itu. Dua, fungsionalitas. Apakah fungsionalitas yang kita butuhkan itu tersedia di dalam software tersebut? Kalau tidak, ya nggak usah dibeli. Anda butuhnya itu software untuk ramalan cuaca yang ditawarkan software untuk penggajian, ya nggak usah dibeli kan ekstrimnya. Support dari vendor. Support itu macam-macam. Ya, ada yang misalnya untuk memperbaiki error atau bug. Ya. Ada yang kepelatihan. Contoh seperti kalau Microsoft itu termasuk salah satu yang vendor supportnya bagus. Nah, vendor supportnya macam-macam, tergantung Anda bayarnya bagaimana. Minimal itu ada manual dan cara pakainya. Kalau yang lebih ekstrim ada yang namanya tuh saya pernah menjumpai holding hand. Jadi ketika beli software itu termasuk paket ini holding hand ini gitu ya, itu nanti produsen akan kirim orang. Untuk apa? Untuk menuntun pengguna, mendampingi pengguna menggunakan software tersebut sampai bisa. Tidak hanya ngajari, tapi mendampingi. Nah, seperti Microsoft itu juga cara pakainya manualnya, ya, cara petunjuk pemakaian itu macam-macam. Ada yang dari Microsoft sendiri, ada yang dari orang lain. Bahkan sampai kepada pelatihan dan sertifikasinya lengkap. Itu. Ya. Dan fleksibel, seberapa fleksibel itu di customize. Ya. Biasanya produk komersial itu customize-nya agak kurang. Dan tentunya dokumentasi tadi. Nah, cara untuk mendapatkan software yang dibeli ini bagaimana ya? Sama seperti pada saat kita melakukan pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk organisasi. Harus ada tender. Tender dimulai dengan kita menyebarkan request for proposal. Kita mengundang calon-calon supplier software untuk mengajukan penawaran. Ya. Tapi ya kita harus lihat-lihat ya, tidak semua barang dan jasa itu bisa ditenderkan. Mesin MRI misalnya, itu di dunia ini hanya ada 3 produsennya. Mesin MRI untuk kedokteran untuk medis itu ya. Dan ketiganya itu tidak pernah bersaing. Mesin ATM itu setahu saya ada 2, NCR dan Diebold. 2 itu kalau tender ya kalau setiap kali tender ya pesertanya ya hanya 2 itu, nggak ada yang lain. Ya. Tuh. Nah. Bahkan pesawat tempur pun itu jumlah produsennya lebih banyak daripada mesin ATM, percaya atau tidak. Ketika Indonesia itu akan beli pesawat ya, pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara itu kan dari Amerika Serikat saja. Di sana produsen pesawat tempurnya ada Boeing, ada Northrop, ada Grumman ya. Kemudian di Eropa itu ada Airbus, ada Swedia itu Rafale, Swedia itu Gripen, Prancis itu punya Mirage, Rafale, Inggris itu punya Jaguar. Ya. Dan Rusia itu punya Sukhoi gitu kan, dan macam-macam. Jadi bahkan pesawat tempur pun
jumlah produsennya lebih banyak daripada mesin ATM. Oke. Lalu ada reuse. Nah, reuse ini itu masuk ke dalam konsep yang sebenarnya konsepnya namanya object oriented development. Jadi kalau dulu membuat software itu harus ngetik dari nol, dari kertas kosong diketik kodenya. Nah, sekarang itu ada yang namanya reuse. Nah, coba Anda lihat window ini. Window ini kan ada tombol yang bisa untuk minimize gitu ya. Dan ada dia maximize, bisa juga ditutup. Ini saya close saja karena sudah selesai. Nah, satu window kosong, ada minimize, maximize, dan close, itu kalau diketik di dalam menggunakan bahasa pemrograman C, itu 80 baris. Ya. Nah, padahal kalau di dalam software Windows, itu ada berapa Windows yang harus diketik? Banyak kan? Nah, maka kan nggak perlu ngetik lagi 80 baris, sudah ambil saja. Ya. Nah, jadi yang namanya programming modern itu seperti membuat Lego. Jadi blok-bloknya sudah ada. Kita tinggal milih blok yang kita butuhkan. Warna apa? Kuning, yang pendek, panjang, atau sedang. Yang besarnya seberapa. Itu tinggal kita pilih, dirangkai jadi satu. Sama seperti membuat Lego. Ya. Jadi nggak perlu lagi ngetik dari nol. Nah, itulah reuse. Ya. Jadi window yang ada di MS Office itu bisa di-reuse di Microsoft Teams, bisa di-reuse di SPSS, bisa di-reuse di Adobe Photoshop. Ya, seperti itu. Untuk ngeprint, ya sudah, ada modul print, ya, modul mencetak itu ada, itu tinggal di-reuse saja. Semua pakai mod. Nah, jadi itu menghemat waktu. Jadi kalau programming zaman sekarang itu lebih banyak cari komponen yang tepat, dirangkai. Ya kalaupun ngetik mungkin ngetiknya nggak banyak, ya. Kecuali kalau software itu benar-benar baru, ya, yang sebelumnya belum pernah ada. Baik, itu materi kita sampai di sini untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, baik. Nah, kalau Anda lihat ke situs kuliah, ya, itu saya sudah meninggalkan tugas kelompok yang pertama, yaitu sumber perangkat lunak. Oke, jadi Anda kan tadi masing-masing sudah menyatakan tiap kelompok sistem apa yang akan dibuat. Nah, sekarang untuk setiap sistem informasi yang Anda usulkan untuk dikembangkan secara objektif dan rasional, ya ini penekanannya itu, apakah seharusnya itu dibuat atau dikembangkan sendiri atau orang lain, atau cukup membeli? Mengapa? Nah, nanti harus ditulis itu satu, membeli atau membuat, ya, alasannya apa? Kemudian kalaupun membeli atau membuat, lisensinya apa? Komersial harus open source, perpetual yang sekali bayar selama-lamanya, atau annual yang tiap tahun harus diperbarui. Nah, nanti silahkan itu dibahas di dalam kelompok. Yang rasional ya, artinya begini. Yang rasional dan objektif itu adalah, kalau saya lihat tadi, sebagian ya semuanya itu beli ya bisa, pasti itu, ya. Kecuali kalau ada alasan khusus itu harus membuat sendiri, ya, nanti silahkan dibahas. Nah, namun terlepas dari tugas ini nanti, misalnya pun di tugas ini Anda mau mengatakan, oh yang paling objektif rasional ya membeli, gitu kan? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi tetap Anda harus membuat atau mendesain software itu untuk satu semester ini. Ya meskipun di tugas ini Anda mengatakan membeli, gitu ya. Tapi ya tetap Anda harus mendesain, gitu ya. Tuh, jelas ya untuk tugas ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas Pak untuk tugas. Oke, baik, terima kasih. Ya sudah. Kalau begitu, saya kira kuliah kita hari ini cukup sampai sekian. Ya, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih, Pak.